Ini kata orang jam ini ya, berat. Apalagi ngebayangin kamar adem banget ya. Sudah rapi itu mengundang merumahkan diri, Pak. Iya. Waduh. Mantap nih. Ya, tapi kita sudah komitmen bahwa jam seginilah kita mendalami firman Tuhan ya. Baik. Healing atau orang biasa bilang kesehatan mental. Ya, kita berdoa dulu ya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, Engkau sekarang memberi kami waktu untuk mendalami tema Retreat Komisi Lanjut Usia GKI Jalan Sanse pada siang hari ini. Ya Roh Kudus, berilah kami kemampuan berkonsentrasi sehingga kami dapat memahami dengan baik apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Healing. Ya, apa itu healing? Ini dari bahasa Inggris ya. Ada yang mungkin pernah dengar apa itu healing? Jalan-jalan, pemulihan, segar, refreshing. Ya, dan istilah ini makin banyak dipakai anak-anak muda sekarang ya. Kerja sehari langsung healing, lalu ke kafe akhirnya duitnya habis. Buat itu ya, healing. Malah kita zaman dulu kerja ya bener-bener seminggu kerja, nanti healingnya pas akhir bulan atau awal bulan ya. Itu pun kalau ada dana, kalau enggak healing ya. Ya, apa itu healing? Healing itu adalah proses penyembuhan, terutama penyembuhan mental, emosional, dan batin yang bertujuan untuk mendapatkan kembali kesehatan, ketenangan, dan kenyamanan setelah mengalami stres, trauma, atau luka batin lainnya. Jadi nggak ada di sini bilang setelah seharian kerja ya, oh tapi bisa masuk sih, seharian kerja kan stres. Oh iya, bisa. Berarti anak sekarang gampang banget stres ya. Baru sehari kerja udah healing, berarti udah stres dia. Ya. Ya itulah healing ya. Jadi penyembuhan mental. Ada juga emosional, ada batin, dengan tujuan mendapatkan kembali kesehatan. Jadi ada unsur kesehatannya di sini ya. Tenang. Artinya ya dia nggak marah-marah, nggak emosi, tidak tantrum ya istilahnya ya. Ya dia tenang. Lalu dia merasa nyaman, damai. Iya. Setelah mengalami stres, biasanya trauma. Trauma itu apa? Ya. Trauma. Kalau istilah kedokteran, traumatik. Siapa yang pernah belajar kedokteran? Ya. Menimbulkan luka atau gangguan yang bisa membuat seseorang menjadi lemar, kena pukulan ya. Ya. Jadi trauma di sini artinya ada suatu masalah yang menghantam dia. Ya. Nah, pertanyaannya bagi kita, berapa
Berapa banyak gejala berikut ini yang pernah kita alami secara pribadi? Depresi. Ada yang pernah mengalami depresi? Rata-rata, Pak. Udah depresi tuh. Depresi. Depresi itu artinya gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih yang terus menerus. Ya, jadi sedihnya itu terus menerus dan hilangnya minat pada aktivitas yang dulu disukai. Jadi kalau dulu suka bangun pagi jalan, tiba-tiba nggak suka. Ayo jalan, malas. Dulu suka masak, nggak masak. Ya, dulu suka kasih kabar, tiba-tiba kok nggak ada kabar ya. Biasanya dia kirim WA, ini kok nggak ada, ya. Jadi dia kehilangan minat pada aktivitas yang biasa dia lakukan. Kehilangan semangat. Ya, kehilangan semangat betul. Tidak mood. Mempengaruhi perasaan, pikiran, perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin kita pernah semua mengalami ya, saya yakin ya. Walaupun mungkin depresinya nggak berat. Karena kalau depresi berat, ujung-ujungnya itu bunuh diri. Iya. Atau 3S, Pak. Apa itu 3S? Suka sendiri. Suka senyum sendiri. Iya. Kan kita kadang-kadang mau melakukan apa-apa hari ini malas ya walaupun itu belum bisa dibilang depresi ya, tapi kok tiba-tiba malas aja. Kalau dulu kita butuh semangat, kita yang ngajak orang, sekarang kita jadi kehilangan semangat gitu ya. Ya, dalam pengurusan juga pasti ada yang pernah begitu ya. Tadinya rajin rapat, tiba-tiba kok nggak hadir rapat. Tadinya rajin selamat pagi. Ngomong cucu ya. Rajin selamat pagi loh. Itu nggak ada selamat pagi, apa kuotanya habis. Ya, jadi kita semua pernah, walaupun kadarnya tidak berat. Kecemasan, cemas. Pernah ya? Semua kita pernah cemas. Biasanya karena apa? Masa lalu yang selalu menang. Waduh. Masa lalu yang tidak tercapai. Iya. Cita-cita yang tergantung. Kalau Bu Desi apa biasanya cemasnya karena apa, Bu? Cemas itu contohnya anak berangkat ke suatu tempat. Ya. Belum tiba di tempat dengan waktu yang kita jangkau. Ya, kita jadi cemas. Ya. Contoh ya. Kalau anak kita sakit, kita cemas. Ada juga memikirkan masa depan. Ya. Cemas kalau besok nggak bisa makan. Jangan mas, Khawatir ya. khawatir. Ketidakmampuan berkonsentrasi. Pernah ya pasti ya? Iya. Tiba-tiba kok kayak blank. Pernah salah. Lagi masak. Terus biasanya Lagi jalan. Saya mau ngambil apa tadi ya? Oh iya. Kadang-kadang harus balik dulu ya. Oh iya benar. Kenapa harus balik dulu? Sebab kalau dia di tempat malah bengong ya. Balik lagi. Oh iya benar. Iya. Ketidakmampuan berkonsentrasi, perubahan suasana hati. Sering juga ya. Kadang sedih. Kadang sedih. Tawar hati. Ya. Sedih.
muncul tiba-tiba gak mau ngomong. Iya, suasana hati, betul. Kesulitan berhubungan dengan orang lain, komunikasi. Ini biasanya ada ngapain, Pak? Jadi tadinya kalau ngomong tuh lancar ya, sekarang kok Sungkan. iya, kok mengawali komunikasi. Kalau dulu kayaknya lancar apa aja ya, sekarang kok berarti ada sesuatu di dalam batinnya, ya. Ini kan semua menyangkut batin ya, ada sesuatu di dalam hatinya, di dalam batinnya, sehingga kok jadi sulit saya ngobrol sama dia, ya. Kalau dulu gampang-gampang aja, ngalir aja tuh, tanya apa aja ngalir, ya, ada aja ide. Tapi kok sekarang karena ada sesuatu yang mengganjal, energi rendah. Ya tadi Om bilang apa? Kehilangan semangat ya Om ya. Tiba-tiba kehilangan semangat. Padahal makan gizi bagus. Biasanya nggak punya uang nih, Pak. Karena tanggal tua, ya. Perasaan bermusuhan terhadap orang lain. Ini satu yang paling tidak baik buat orang kita, Pak. Penyakit ini. Ya, Penyakit. perasaan bermusuhan. Mungkin karena orang itu pernah ngomong apa, Ingat ini terus. tidak bermaksud ya. Tapi kita yang lagi Ingat batin terus. lagi apa ini ya, renung mengalami pergumulan. Apakah diri masuk dalam diri hati, persaingan? Bisa juga sih. Iya. Jadi saya diri jadi yang Harus tidak dengan kesalahan. Itu bukan lagi perasaan bermusuhan, itu udah perang beneran. Ya. Kekhawatiran berlebihan. Kayak tadi Bu Nesti bilang ya, anak kok belum nyampe nih. Lalu akhirnya aduh, saya telepon rumah sakit deh. Jam segini sudah. Itu berlebihan ya. Iya. Berlebihan, padahal mestinya ya khawatir tapi nggak usah berlebihan. Perasaan tidak mampu mengatasi stres, pernah kita ngalami pastikan ya. Saya nggak mampu nih, rasanya kok berat banget sih aku. Biasanya mana nih? Biasanya makan besar ini, Pak. Biasanya makan besar lagi stres. Makan mulu. Konsumsi obat-obatan terlarang atau alkohol berlebihan. Karena ada sesuatu dalam badan lah. Overdosis. Saya minum obat tidur aja. Kalau kemarin dosis dari dokter itu apa? Dosis obat tidur berapa miligram? 5 miligram. Saya mau yang 100 miligram. Iya, ya kan? Atau yang biasa minum, saya mau mabok dulu dikit Ya Pak Ali ya, saya mau mabok dulu ya. Iya. Nah, jadi semua kok mati lagi ya sini? Iya, makanya ini karena saudara kita jadi masuk ke sini kena mati. Oh, coba Pak, mana nggak disetel? Time kali. Coba Pak, timernya kali. Ya, jadi semua perasaan-perasaan ini tentu kalau dibiarkan mengganggu. Karena itulah manusia membutuhkan healing, ya. Manusia membutuhkan healing. Nah, kita cenderung mengabaikan masalah kesehatan mental dengan mengajak mereka untuk berdoa. Jadi kalau ada yang bilang, aduh saya kok begini ya, gampang, sini kita berdoa. Ya, kita serahkan saja pada Tuhan. Ya, itu sih kecenderungan kita yang awal. Ini tidak salah, malah bagus karena kita mau menempatkan diri kita bahwa hidup kita ini ada dalam lindungan Tuhan, ada dalam kasih Tuhan. Jadi kalau ada, terima
ada suatu masalah, ya kita berdoa, mohon pertolongan, kita serahkan supaya Tuhan membantu menyelesaikan permasalahan kita. Nah, mari kita menyadari bahwa di dalam Alkitab, ya, di dalam Alkitab kita itu tidak pernah diminta menyembunyikan luka batin kita dari Tuhan, ya. Atau Alkitab melarang kita kalau kita mengalami pergumulan jangan cerita ke orang lain. Tidak ada. Ya, malah banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang menganjurkan kita untuk curhat kepada Tuhan. Ada yang tahu di mana itu? Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Serahkanlah kodramu kepada Tuhan. Mazmur berapa? Coba kalau nggak itu buka di Google. Curahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dulu pernah loh, saya sengaja tunjukkan ayatnya. Ya, ada yang sudah temukan? Lihat di Google. Ada yang Google. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Wah, bukan Alkitab saya baru. Oh, udah. Mazmur 62. Ulince mana Alkitabnya? Ini kan retreat. Mazmur 62. Ayo buka Alkitab. Mazmur 62. Ayat berapa? Ayat 9. Ya, coba Cium baca. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Iya, curahkanlah isi hatimu. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Sebab Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi, nah ini satu ayat dan banyak lagi ayat, ya, untuk kita mencurahkan. Jangan sembunyikan luka batin atau stres atau apa saja. Sampaikan pada Tuhan. Mungkin kita malu sampaikan pada orang lain, tapi kepada Tuhan gak usah malu. Ya, gak usah malu apa saja. Karena Tuhan itu paling tahu isi hati kita. Bahkan sebelum kita menyampaikan, Tuhan sudah tahu sebenarnya. Cuma Tuhan ingin kita sendiri menyampaikannya, ya. Lalu kalau berbagi luka batin dalam komunitas jemaat, ada yang tahu ayatnya? Persekutuan, ya. Ya, itu banyak tuh di Kisah Para Rasul. Oke, nanti kita lihat juga. Nah, masalah kesehatan mental bukanlah dosa. Jadi jangan pernah kalau mengalami stres, kecemasan, kekhawatiran, berarti saya sudah berdosa. Tidak, itu perasaan yang wajar karena memang keterbatasan kita sebagai manusia. Ya, jangan cepat-cepat menghakimi diri. Aduh, dosa besar saya ini. Tidak. Nah, mari kita lihat yang pertama, kekhawatiran. Oh, mestinya kalau terjemahan baru pakai KHW, ya. Iya. Kekhawatiran. Siapa yang tahu Nabi di Perjanjian Lama yang pernah dalam pelayanannya melihat seorang yang khawatir lalu dia meyakinkan, jangan khawatir, Tuhan pasti penuhi. Nabi siapa?
Nabi siapa? Dia bertemu dengan janda. Oh, Elisa. Hah? Elisa atau Elia? Elisa yang Elia. Dia. Mari kita buka. Hakim 17. Hakim 17 ya. Intinya ada di ayat 13, tapi kita nikmati ceritanya dari ayat sebelumnya ya. Hakim atau ini sorry 1 Samuel 1 apa 2 ya? Sorry salah seperti itu, bukan Hakim. Apa ini Hakim saya lupa. Satu raja-raja. Satu raja-raja 17 ya. Nah ini biar kita nggak ngantuk, kita baca lah ya, baca bergilirannya. 1 Raja-Raja 17 mulai ayat 7. 1 Raja-Raja 17 mulai ayat 7. Elia dan janda Sarfat ya. 1 Raja-Raja 17 mulai ayat 7. Mulai dari Pince lalu Ibu Chris. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Pergilah sekarang ke Sarfat di wilayah Sidon dan tinggallah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi kau makanan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, sampailah di sana seorang janda sedang menundukkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam teri supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, ambillah. Ia bagiku sepotong roti. Lalu perempuan itu demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun padaku, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam bibui. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, lalu aku akan pulang untuk mengolahnya bagiku dan anakku. Kami akan memakannya, lalu kami mati. Tetapi kata Elia kepadanya, janganlah takut, mengapa? Ayat 14. 14. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, bergumul dalam pelayan itu tidak akan masih dan tidak dalam itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas lembah bumi.
beberapa waktu kemudian anak dari perempuan menjadi rumah itu jatuh sakit. Sakitnya sangat parah sampai nafasnya tidak ada lagi. Kata perempuan itu kepada dia, apa persoalanmu terhadap aku yang mulia? Apakah engkau datang kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan mengembalikan? Ya, oke, cukup dulu ya. Nah, tadi kan poinnya kekhawatiran. Di mana dari ayat ini yang menunjukkan kekhawatiran? Ya, saya mau tunjukkan Alkitab bahasa Inggris ya. Alkitab bahasa Inggris. Alkitab bahasa Inggris di ayat 13 itu agak beda loh dengan bahasa Indonesia. Alkitab bahasa Inggris, Today's English Version, dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 ya. Saya perbesar dulu. Jadi kalau mendalami Alkitab, kita harus memakai berbagai macam bahasa. Nah, ini dia ayat 13 ya. Apakah terlihat nih? Don't worry. Loh. Oh, saya belum. Sorry. Pantesan. Don't worry, be happy. Jangan cemas. Nah, ini ya. Alkitab bahasa Inggris, Today's English Version. Nah, don't worry. Elijah said to her, go on and prepare your meal. Ya, don't worry. Bukan dibilang don't be afraid. Jangan takut. Tapi jangan khawatir. Ya, saya nggak tahu kenapa Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya jangan takut ya. Padahal ini daripada khawatir ya. Ya. Tadi ya. Oke, jadi di ayat 13 ya. Jangan khawatir. Ya. Jadi sebenarnya wajar kalau janda di Sarfat ini merasa khawatir kan, karena persediaan makanannya cuma untuk dia sama anaknya, udah itu mereka akan mati loh. Ya, mati kan berarti wah habis semua harapan hidup, cita-cita berakhir semua. Tapi ini harus dibagi. Wah, berarti mereka makin cepat mati. Iya, tapi Nabi Elia bilang, jangan khawatir. Don't worry. Coba ada iklannya kan? Don't worry, be happy. Iklan apa? Ya Pak. Terjemahan bahasa Indonesia takut ini, Pak, menurut pemahaman saya, kata takut yang umum dikenal oleh masyarakat. Tidak khawatir, tapi orang bilangnya takut. Takut nggak berani takut Mereka tidak bilang khawatir. Khawatir itu lebih banyak masuk ke Bahasa sehari-hari gitu. bahasa sehari-harinya umumnya orang mengenal takut itu khawatir sebenarnya. Jadi barangkali tepat juga, Pak. Coba kita bandingkan Matius 6 dalam bahasa Inggris ya. Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Coba kita lihat lagi yang bahasa Inggris ya. Coba yang bahasa Inggris. Jadi kami para penafsir pendeta itu kalau menafsirkan Alkitab memang
kami harus berbagai macam bahasa. Ya, jadi tidak hanya bahasa Indonesia. Coba Matius 6 ayat berapa yang bilang jangan kamu khawatir akan hari esok? Ayat 25 ya? Ya, Matius 6 ayat 25 ya? Nah, di sini dipakai worry ya. This is why I tell you, Daniel. This is why I tell you, do not be worried about the food and drink you need in order to stay alive, or about clothes for your body. After all, isn't it life worth more than food? And isn't it the body worth more than clothes? Ya. Jadi Alkitab bahasa Inggris lebih konsisten ya. Jadi worry, ya, khawatir, ya. Baik, tapi masukan dari jangan khawatir, bisa juga. Oke, tapi saya mau menunjukkan di mana di bagian ini bilang ada kekhawatiran. Ada kalau dalam Alkitab bahasa Inggris. Baik, kekhawatiran itu kalau dibiarkan jadi penyakit. Dan karena itu butuh healing. Yang kedua, ketakutan. Iya, fear. Ya. Mari kita lihat di kitab Hakim pasal 6. Hakim pasal 6. Hakim siapa yang disuruh melawan pasukan jumlahnya ratusan ribu? Ya, Hakim Gideon, betul. Panjang sih sebenarnya Hakim Gideon ini ceritanya. Tapi coba kita baca tadi sampai di mana? Hakim pasal 6 mulai ayat 1. Ya. Ayat 1 sampai 8. Hakim 6 ayat 1 sampai 8. Silakan. Sekarang siapa? Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang yang di sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Bahkan orang-orang itu maju dengan hikmat dan kemah mereka bagaikan belalang yang sangat banyak. Juga mereka beserta unta mereka tidak terhitung olehnya. Mereka datang dan berdiri untuk memusnahkannya. Umat Israel tidak sangat larang menolak orang Midian. Midian dibukakan oleh musuh pada Tuhan. Juga orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian. Sampai ayat berapa tadi? 8 ya. Satu lagi. Seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah saudara. Iya.
Nah, kalau terjemahan baru nggak ada kata takut. Tapi kalau yang TB1 itu ada di ayat 2. Coba lihat yang masih pegang HP atau TB1 ayat 2 bilang apa? Karena takutnya kepada orang media. Karena takutnya pada Iya. Tapi kalau TB2 udah nggak ada loh kata takut. Iya, makanya sayang juga ya, kok dihilangkan ya. Padahal takut itu menunjukkan betapa bangsa Israel itu memang nggak mampu, nggak berani. Saya juga heran nih, kenapa di TB2 dihilangkan kata takut ya. Nah ini tadi saya bilang, jadi kalau kami para penafsir ketika menafsirkan sebuah cerita, kami harus punya banyak referensi Alkitab, apakah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mungkin kalau lebih sulit lagi bahasa Yunani, bahasa Ibrani ya, supaya memperkaya kita, itu saja, memperkaya kita. Jadi Hakim Gideon ya jelas ketakutan dong, berhadapan dengan berapa jumlah pasukan bangsa Midian? 120.000. Kemarin Bapak Presiden kita Prabowo Subianto menjanjikan 20.000 tentara Indonesia akan dikirim. Ukraina sama Palestina. Ukraina sama Palestina. Karena di Papua tidak kelihatan Pak. Tapi maaf ya, orang agak pesimis. Lawan Papua aja nggak berani. Iya, 20.000 dari mana biayanya ya? Ya besar sekali. Itu aja udah besar. Apalagi ini 120.000. Wow. Ya dari mana kekuatan bangsa Israel? Ya, nah lalu kita lanjut masih tentang ini, ya masih tentang ini, yaitu di Hakim 7, Hakim pasal 7, Hakim pasal 7 ayat 3. Nah kalau ini jelas nih ada kata takut nih. Sekarang siapa? Hakim 7 ayat 3. Sekarang siapa yang baca? Pak Ari. Bu Jumerni, matanya. Hakim 7 ayat 3. Waduh, Pak Ari pakai kacamata juga. Ya udah beres nih. Kepada rakyat siapa yang takut dan biarlah dia pulang angkat kaki dan dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tertinggal 10.000 orang saja. Siapa yang takut? Ya beneran takut pulang. Aku takut pulang. Tinggal 10.000 lawan 120.000. Tapi kata Tuhan itu masih terlalu banyak. Masih terlalu banyak. Hingga akhirnya berapa yang tinggal? 10.000. Tinggal berapa? Enggak, masih 10.000 masih terlalu banyak. Tinggal 300. Itu perbandingannya berapa? 120.000 dengan 400. Iya, 1:400. Jadi satu tentara Israel harus berhadapan dengan 400 tentara Midian. Wah, nggak mungkin lah. Ya, kecuali pakai apa? Rudal. Jangan dulu mana ada rudal, ya, tombak. Nggak mungkin. Tapi kuasa Tuhan luar biasa mengatasi rasa takut, ya, dengan memberikan keyakinan. Tuhan mengatakan, aku yang di depan, aku yang di depan berperang melawan mereka. Wah, jadi Tuhan yang di depan. Nah, ketakutan yang dibiarkan tentu tidak baik, makanya manusia butuh healing. Itu yang kedua. Yang ketiga, tawar hati. Apa itu tawar hati? Melempem. Ternyata bukan hanya roti yang tawar ya.
tidak punya semangat betul. Yosua, mari kita buka. Yosua. Siapa yang tahu Yosua ini pengganti siapa? Musa. Ya, betul. Ya, Yosua. Jadi setelah Musa mati, Musa meninggal dunia. Tapi waktu itu bagian penghiburannya siapa yang layani? Enggak. Saya nggak dihubungi sama keluarga. Apa apaan sih? Masa saya nggak cuti? Iya. Oh, cuti, Bapak cuti. Apa saya cuti kali ini? Ya, Yosua ditunjuk Tuhan menggantikan Musa. Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9. Ya, kalau terjemahan baru nggak kelihatan, tapi nggak apa-apa. Siapa yang baca sekarang? Ibu masih yang TB1? Coba. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi engkau siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan untung. Bukankah telah diperintahkan kepadamu kuatkan dan berhati dan mengerti dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun berada. Iya. Kalau itu masih ada tawar hati ya. Kalau TB2 kata tawar hatinya udah diganti dengan kata getar. Kalau TB1 kecut masih ada kan? Janganlah gentar dan kecut. Janganlah. Ya, kalau TB2 janganlah gentar dan kecut. TB1 Tawar hati. kecut dan tawar. Berarti kata tawar diganti dengan gentar. Jadi nggak berani dia, nggak semangat. Nggak gentar, ya. Maju tanpa rasa takut, tanpa kehilangan semangat. Ayo maju terus, maju tak gentar. Ya. Nah, ini menarik juga. Di ayat 8 kalimat terakhir itu, engkau akan berhasil dan kalau TB1 beruntung, kalau TB2 jaya. Bapak Ibu perhatikan nggak doa syafaat saya? Berhasil dan jaya. Berhasil, beruntung dan jaya. Kenapa saya pakai jaya? Karena ini, ya. Kenapa saya tidak menghilangkan kata beruntung padahal TB2 sudah menghilangkan? Karena saya pikir bagus itu kata beruntung. Jadi kan kadang orang bilang begini, wah sayang ya, dia laki-laki yang baik tapi kurang beruntung, dapat istri yang jahat, gitu kan? Atau waduh dia perempuan yang cantik tapi dia kurang beruntung, dapat suami yang jahat. Kadang-kadang kan gitu ya, dia kurang beruntung. Jadi makanya sengaja saya dalam doa syafaat itu masih pakai kata, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan kami supaya kami berhasil, beruntung dan jaya. Kalau Nah. beruntung belum tentu jaya. Ya, beruntung belum tentu jaya, betul. Ya, makanya saya pakai aja tiga-tiganya. Mantap pakai aja. Iya, saya pakai aja tiga-tiganya ya. Berhasil, beruntung, jaya. Kenapa Yosua mengalami tawar hati, kecut hati, getar hati, masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan? Kenapa dia mengalami seperti itu? Karena dilihat Musa tertinggal. Karena Kenangannya Musa. ya, Musa yang selama ini memimpin sudah pergi. Wah, Dia ya, merasa kurang siap, dia kayak Merasa siap, kurang percaya diri. tidak ada yang menemani. Dan memang dia berjuang sendiri loh ini. Tapi padahal dia usia 80 kan baru mulai. Ya, betul. Ya. Nah, ketakutannya
tawar hatinya sangat wajar sih. Karena memang bangsa Kanaan ini kan bangsa yang besar. Makanya kan nanti dikirim pengintai kan. Sebelumnya Yosua dan Kaleb juga kan pengintai sebelumnya. Ya. Yosua, ya, tawar hati, kecut. Kok hati disebut kecut sih? Memang hati bisa asam. Asam. Sorry, setahu saya asam itu ketek. Artinya ciut. Ya. Biasanya kalau percaya diri itu Pak. Ya. Kurang beda. Nyalinya jadi hilang, ya. Iya. Ya, jadi bangsa Kanaan itu bangsa yang hebat. Bahkan dibilang raksasa semua kan? Raksasa loh. Jadi kayak belalang, ya. Ya. Wajar, tapi Tuhan meyakinkan, jangan takut, aku menyertai kau, ya, menyertai kau kemanapun kau pergi. Wah, itu luar biasa. Lalu bayang-bayang balas dendam. Ini juga bisa menyebabkan mental kita terganggu, mental kita jadi nggak sehat. Bayang-bayang balas dendam, belum dapat mengampuni. Ada yang tahu siapa ini? Tokoh perjanjian lama yang mengalami ini. Dia dibayangi balas dendam dari sehingga dia kabur ke rumah pamannya. Yakub, ya, iya. Yakub lari ke rumah pamannya. Marga pamannya apa? Saudaranya Mesti. Iya. Iya. Lihat di Kejadian 27. Tuh. Ternyata orang Batak juga orang Jaya. Baru tahu dia. Jadi gak ngantuk ya? Iya betul. Jadi gak ngantuk ya. Kejadian 27. Mulai dari ayat 41. Silakan, siapa lagi yang baca? Ya. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu dia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ayat 42, Kaisar. Ayat 42, Kaisar. Ketika berkata Esau, anak sulungnya itu, dia berkata kepada Ribka, dia menyuruh orang memanggil Yakub anak bungsunya. Lalu katanya kepada Yakub, Esau saudaramu bermaksud membalas dendam dengan membunuh. Sekarang anakku, dengarkan perkataanku ini. Bersiaplah dan larilah ke Haran pada Laban saudara. Maka tinggallah padanya pada waktu lamanya sampai ke Gerar. Sampai ke keramat saudara itu. Aku masih yang lama. Siang lama yang beda ya. Sekarang Nietzsche ayat 45. Dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan dia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Lalu Ribka berkata kepada Ishak, aku merasa rindu dengan ibuku karena perempuan yang kurangnya itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan ini seperti perempuannya itu, apa gunanya lagi aku? Kemudian Ishak memanggil Yakub,
memberkati dia serta berpesan kepadanya, janganlah mengambil istri dari perempuan tanah. Bersiaplah pergilah kepada Abraham berperang kalian dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak saudara. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi kumpulan bangsa-bangsa. Kiranya Ia memberikan kepadamu berkat Abraham, kepadamu dan keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai pendatang, yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Demikianlah Ishak melepaskannya. Lalu dia berangkat kepada Aram, kepada Laban anak Leah, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Ishak. Ayat 6. Ayat 6. Ya, jadi Yakub lari ke rumah pamannya dengan dibayang-bayangi apa? Balas dendam. Iya, balas dendam. Jadi ibunya tahu bahwa Yakub belum dapat mengampuni, maka ibunya Ribka, larilah kau nak ke rumah pamanmu, tulangmu. Dan ambillah apa? Gurunya. Bolu. Pariban. Pariban, betul. Itu dia pariban itu. Bortul. Bolu tulang, bortul. Ambillah. Jadi rupanya ada batak banyak mirip ya. Orang Batak itu. Iya kan Sinabat. Ada yang bilang suku Batak itu bagian dari 10 suku yang hilang katanya ya. 10 suku yang hilang ya. Mudah-mudahan benar ya. Ya betul lah seorang sidang. Ya, jadi ya ada berapa tahun ya? Ada berapa tahun ini? Pak Hans tahu berapa tahun dia kabur ini? Lupa saya kan. Lama sampai beranak pinak Pak. Iya, betul. Sampai punya ternak banyak banget. Iya. Tapi curang juga dia Pak. Iya. Keledainya ditempelin. Keledainya ditempelin. Wah, warna dari kayu. Menipu ditipu. Ya, betul. Ini 20 tahun lebih ya kali ya. Bintik-bintik begini. Ya, betul. Ya, jadi bayang-bayang. Nah, ada lagi selain bayang-bayang balas dendam. Siapa lagi? Masih ingat cerita? Ketakutan karena wah, bakal balas dendam nih. Selain Yakub. Ya, ini dia Saudara Yusuf. saudara-saudara Yusuf ya. Ya, coba kita lihat Kejadian 45. Panjang nih ceritanya nih. Biar nggak ngantuk ya? Ya, boleh. So, kalau hanya dengar ngantuk ya. Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Lalu nanti kita lanjut 50. Sampai di mana tadi? Ada yang kesulitan kacamata?
Enggak. Tadi kayaknya bacanya ada lengkok. Lalu dia berselisih. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama Yusuf ketika dia menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengarannya kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudara yang kamu jual ke Mesir." Sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini justru untuk menyelamatkan hiduplah Allah mau mengutus aku mendahului kamu menyelamatkan hidup. Ayat 6. Sebab baru 2 tahun terjadi kelaparan di negeri itu, dan masih 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau mendengar. Maka Allah mengambil aku sedang berimanmu untuk menjamin kelanjutan imanmu di bumi dan untuk memelihara Mesir sehingga sebagian besar daripada mereka orang. Jadi di mana kami yang dulu aku bertemu. Goshen. Dan dekat dengan aku, engkau beserta anak cucumu, kambing domba dan lembu beserta segala milikmu. Di sana aku akan memelihara engkau, sebab masih 5 tahun lagi kelaparan ini, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku beritahu juga bahwa mulutku sendirikan mengatakan kebenaran. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaan dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segala Putus dan jangan masuk di hari ini kalau pakai HP, kalau kurang ajar tidak dikenal masuk. Kurang ajar loh. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaan hukum di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bahwa Bapa benar. Lalu ya. Lalu dipeluknya Leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah dia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya dan menangis pada bahu mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan Oke. Ya, lalu pasal 50. Jadi untuk mengerti pasal 50 kita harus baca dulu pasal 45. 50
ayat 15 sampai 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, mereka berkata, boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan. Sebab itu telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan kepada Yusuf sebelum ayahmu mati. Dia telah berpesan kacamata negara. Kulice ayat 17 50 ayat 17. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudara dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Saudara-saudaranya sendiri pun datang dan sujud di hadapannya serta berkata, kami datang dan Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah merencanakan yang demi kebaikan, untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup bagi kita. Jadi janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Iya, Yusuf menghibur dan menenangkan hati mereka. Jadi Yusuf melakukan healing ya terhadap saudara-saudaranya yang takut. Aduh, Yusuf bakal balas dendam nih. Apalagi ayah kita, bapak kita sudah mati. Aduh. Nah, tapi ternyata Yusuf memang orangnya bijaksana, mengampuni ya. Tidak ada sedikit pun mau balas dendam ya. Luar biasa. Saya selalu kalau baca Yusuf ini terharu ya, terharu terus terang bagaimana dia mau mengampuni. Ya, jadi ketika kita dibayang-bayangi oleh orang lain akan balas dendam atau kita justru juga akan balas dendam, nah disitulah mental kita terganggu, kita butuh healing. Nah, yang kelima, pemulihan emosional dan batin. Ini kok apa hubungannya dengan healing ya? Tadi kan nah itu kan penyembuhan mental, emosional dan batin. Ya, emosional dan batin. Nah, kita kembali ke sini. Nah, pemulihan emosional dan batin. Ini kalau di perjanjian baru, siapa nih yang mengejar-ngejar orang Kristen? Saulus. Betul sekali. Ya, Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9. Saya yakin kita sudah cukup kenal, tapi ada baiknya kita baca ya. Nah, bagaimanapun firman Tuhan itu tidak pernah bosan kita baca, ya kan? Pasal 1 sampai ayat 1, ayat 1 sampai ayat 19b. Sementara itu Rasul Paulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar. Ayat 2. Yahudi di Damsyik.
Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa. Ya, dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan mengangkat tangannya ke atasnya supaya dia dapat melihat. Dia datang kemari dengan kelompok penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Namun dilakukan kepadanya dan tidak sebab orang ini alat Tuhan bagiku untuk menggunakan namaku di hadapan banyak bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh anak mamaku. Kamu bergerak Ananias ke situ dan Ia mengangkat tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, dan Yesus yang kamu maafkan nanti kepadamu menjalankan Firaun. terakhir aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan melihat lagi. Dan seketika itu juga seolah-olah lampu turun dalam matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. 19. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Iya. Ya, setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Di ayat 9, selama 3 hari ia tidak dapat melihat, selama itu juga ia tidak makan dan minum. Nah, berarti ada sesuatu gangguan ya. Kan belum tentu nggak bisa melihat lalu kehilangan selera makan, belum tentu ya kan. Orang buta juga butuh makan. Sakit lambung 3 hari. Iya, ini kan berarti dia mengalami kesehatan mentalnya terganggu nih dengan penglihatan itu ya. Sampai-sampai dia 3 hari tidak makan, tidak minum. Berarti dia ada kebingungan nih. Apa gerangan yang terjadi pada saya? Ya, apa gerangan yang terjadi? Nah, makanya begitu dia bertemu Ananias, Ananias memulihkannya dan dia merasa nyaman. Aduh, aku masih mau di sini deh, gak mau cepat-cepat pergi kemana-mana. Nah, ini kan begitu. Pada akhirnya merasa nyaman, merasa tenang. Ya, itu yang dia alami Saulus. Lalu kemudian namanya diubah menjadi Paulus. Ya. Tidak dapat melihat. Kalau orang bisu minta makan, gimana caranya? Coding. Gini kan? Kalau orang buta mau minta makan, ngomong aja. Masa orang buta minta makan begini? Ngomong aja, saya mau makan.
Iya kantuk ya. Hanya orang isi ya kalau makan begini. Tapi orang futa ngomong aja langsung kan. Ya. Nah, itulah ya beberapa contoh ya orang-orang yang mengalami pemulihan dari katakanlah mentalnya yang terganggu, batinnya yang terganggu. Tentu masih banyak lagi. Ini kita sampai jam berapa ya? Ya. 3. Oh, 15 menit lagi. Oke, silakan. Saya kasih nyanyi. Oh, boleh. Lagu apa yang bikin Ira? Ayo. Nyanyi. Apa enggak itu? Yang girang. Hati yang gembira adalah obat ya. Nomor 5. Nah, saya kalau mati ngajak rumah nyanyi lagu ini sampai 5 kali supaya girang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, hati semangat yang dapat berikan pulang, hati yang gembira Tuhan senang. Yang sedih siapa? Tulangnya yang ya. Ayo, silakan. Berapa menit lagi? 10 menit lagi ya. Ya, ada yang mau sharing mungkin mengenai hal ini atau dari contoh-contoh tadi ada yang terlewatkan nggak mengenai healing ini ya? Saya rasa sih tadi semua sudah ya. Tadi mengenai Absalom dan Daud, Pak. Absalom yang memberontak ya terhadap ayahnya. Iya, karena istrinya digauli, Pak. Maaf ya. Istrinya siapa yang digauli? Daud. Ya. Poin Bapak mau bilang apa? Itu juga ketakutan Daud, Pak. Tapi puji Tuhan Absalomnya masih tergantung di semua. Dia nyangkut di pohon, ditombak. Padahal dia bilang sama nabuannya, sama anggotanya Daud ini, karena besar. Tapi musuh karena nyangkut, Pak, terlalu besar baju perangnya. Ya, ya udahlah, yang lain aja. Nanti si ibu jadi ketawa. Nanti yang ingat gauni lagi. Digauli sama. Ya, silakan. Saya Ya. mau tanya ya Pak. Ya. Masalah depresi sama Depresi. tawar hati. Depresi dan Sama tawar hati. tawar hati. Perumpamaan gini ya Pak. Kita libur dulu untuk PRT apa PA gitu atau PA. Itu termasuk depresi apa tawar hati Pak? Tawar hati.
misalnya tetangganya. Tidak boleh bukan di lingkungan wilayah. Oh, di dalam wilayah itu. Ya, itu termasuk depresi apa kawat hati? Maksudnya di wilayah itu dia suka diomongin, suka di. Bukan, mungkin karena nggak suka dengan wilayah dia gitu. Dengan orang-orang. Silakan, itu karena apa coba yang lain? Ayo coba. Biasanya karena apa? Jadi ini ada jadwal PA PRT. Tadinya sering datang, sekarang saya lagi nggak mau datang. Saya lagi Mungkin nggak mau Pak, datang. mungkin dia merasa tidak mendapatkan apa yang dia harapkan dari materi Ya, ini kepada wilayah. kepada pribadi-pribadi Kepada pribadi-pribadi ya. kepada pribadi-pribadi yang hadir di lingkungan Mungkin dia menyimpan ini kali. Iya. Iya. Ya, mungkin dia menyimpan rasa bersalah atau dia menyimpan kesalahan orang lain. Iya, begitu Pak. Banyak hal sih di situ. Ya. Tapi yang saya tangkap dari pertanyaan Ibu itu termasuk tawar hati atau Depresi. Dua-duanya ada. Pertanyaannya itu. Ya. Itu masuk ke Depresi aja tahu. Depresi kalau saya bilang tawar Dia nggak bisa selesaikan permasalahannya. Ya, Pak. Mungkin kan tadi karena Pak Luhut sampaikan, oh yang tadinya suka ini, Oh. gitu. Jadi Nggak nggak mau. mau. Mungkin itu Mau. tadi pertanyaannya apakah itu masuk depresi karena kan awalnya suka PRT, ikut PA. Ya kalau lama-lama ya jadi ke arah situ. Depresi. Iya. Iya. Makanya jangan dibiarkan kayak itu tadi ya, menyimpan. Ya harus mau mengampuni, harus mau berpikir positif, ya. Mau merangkul, mau bergaul, dirangkul. Ya, apa lagi? Apa lagi? Ngopi ya, kita ngopi. Ngopi ini lah. Kopinya bawa masing-masing, Pak. Ini buat sendiri, cuma air teh sama air hangat. Oh. Ya, memang pesannya teh ngopi dengan panas aja Pak. Ya, silakan. Ini Pak. Ya, Pak Ari. Artus. Nama lengkapnya Pak Artus. Begini Pak ya, dari permasalahan yang tadi kita bahas dari awal dikaitkan dengan ayat-ayat Alkitab, Ya. ya Pak ya, Ya. itu semuanya adalah dari satu kehidupan diri dan pribadi kita sendiri. Ya. Ya. Nah, kalau saya mempunyai pedoman begini Pak, Ya, ya. Ya. Pak Artus. saya mempunyai pedoman begini. Dulu saya juga sering sakit, ya sampai masuk rumah sakit. Dibilang stres boleh, dibilang nggak boleh gitu ya Pak ya. Pada saat tahun 90 itu saya masih nggak bangun rumah. 1 bulan itu 3 kali mungkin saya masuk rumah sakit Pak. Nah, sesudah itu saya dilayat sama Dikunjungi. dilawat sama tidak korwil saya Om Pitra Jaya itu. Om Pit. Jadi ini tergantung dari pribadi kita sendiri Pak untuk menghadapi semua apa yang kita bahas tadi. Nah, disitulah pendeta semua datang berdoa dan selesai pulang. Om Pit itu tidak pulang dan dia mengatakan kepada saya berkaitan dengan ini nih, proses penyembuhan dan segala macam itu pembahasan kita. Dia mengatakan begini, Pak Ari kalau mau sembuh dengar saya. Kenapa Om? Mata dengan mulut tidak terlepas masuk kepada pikiran yang sesuai dengan kejadian-kejadian yang kita hidupnya pikiran Pak. Jadi semuanya dari Iya. pikiran. Nah, kalau Bapak menghadapi itu dengan baik, lalu tuangkan di hati, itu Bapak tidak akan pernah sakit lagi. Walaupun kendala apa sebenarnya dalam keluarga, itu memang benar pikiran kita tidak terlepas.
lepas, tapi jangan kita terlalu menjadi sesuatu yang berat dalam membebani ya, emosi kita jangan jadi beban. Nah, itulah. Jadi mental kita itu harus kuat dalam berpikir gitulah. Nah di situ saya mengambil hikmahnya dan saya praktekkan sampai sekarang saya berhasil dan jarang saya sakit. Ya. Positif. Itu mungkin lari kepada materi kita sekarang gitu Pak. Yang terlepas daripada pribadi kita pikirannya. Positif pikirannya. Emosional itu dari pikiran, batin juga dari pikiran. Ya. Kalau pikiran kita tenang, positif, ya, lihat orang lain positif. Tapi lingkungan juga berpengaruh, Pak. Betul, nggak salah juga tuh. Kadang-kadang kita lihat orang lain negatif. Jangan dia mau ngomongin saya, dia mau ngomongin saya. Iya, padahal orangnya lagi cerita apa atau kita aja. Dia mau Pikirannya. saya diomongin. Padahal enggak, ya. Berpikir negatif terus. Lalu akhirnya kamu datang ke PA RT. Oh, saya datang diomongin. Mama siapa yang ngomong? Belum jadi artis mau merasa mau jadi artis. Jadi yang datang ke sini itu pikirannya sehat semua ya Pak ya? Iya. Sehat-sehat ya. Kalau pun diomongin ya jadi nanti saya menyimpang. Diomongin terserah. Iya, terserah. Nggak diomongin berarti bisa.